Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Dan saya masih menyampaikan firman dari lokasi Lapperus Beach. Anda bisa melihat di latar belakang saya dan mendengar suara deburan ombak. Kalau memang terdengar suara burung-burung yang lewat di tengah sinar matahari yang cukup enak gitu ya, karena kami sekarang berada di musim dingin atau winter season. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu saya menulis di Facebook, tulisan-tulisan saya Anda bisa dapati di dalam Facebook saya, Hastings Wanda. Saya menulis tentang kesesatan pengajaran yang ada di dalam gereja atau hamba-hamba Tuhan tertentu. Pada saat saya menulis tentang kesesatan tersebut, ada orang-orang yang berkomentar atau mengirim pesan kepada saya, "Oh, Pendeta Wanda, kalau bisa jangan di-expose kesesatan tersebut, karena menulis atau mengekspos kesesatan tersebut sama juga dengan mengekspos atau mempermalukan umat Kristen." Lalu saya menjawab, "Loh, kalau tidak di-post atau tidak dibuka ke publik, bagaimana mungkin orang lain akan tahu bahwa pengajaran tersebut itu sesat?" Jadi penyesatan itu justru harus diekspos, dibuka. Saya bilang, saya justru tidak mempermalukan nama Tuhan. Orang-orang yang mengajarkan kesesatan itu sudah mempermalukan nama Tuhan. Mereka sendiri tidak malu menyampaikan kesesatan. Mengapa kita yang memberitakan kebenaran harus malu? Jadi saudara, kalau bicara mengenai aletheia, kebenaran, maka kita bicara bukan hanya menyampaikan kebenaran, bukan hanya publish kebenaran, bukan hanya mensupport kebenaran, tetapi kita juga defend kebenaran itu. Kita expose apa yang salah begitu. Kebenaran harus disampaikan dengan tegas dan dengan jelas serta lugas, saudara. Jadi jangan menutup-nutupi kebenaran. Jangan sampaikan firman yang bersifat kompromi, hanya menyenangkan orang lain. Ada juga orang yang berkata kepada saya baca ketika khotbah perpuluhan saya, diposting di satu tempat, ada orang-orang yang berkomentar, "Wah, pendeta model begini bakal tidak diundang lagi di dalam gereja." Ya memang saya tidak mencari perkenanan manusia. Tidak perlu diundang-undang seperti itu, tidak mau mencari popularitas. Tujuan saya memberitakan Injil bukan untuk mencari amplop begitu supaya diundang-undang, tidak, saudara. Begitu. Tujuan saya memberitakan Injil menyatakan sound doctrine, menyatakan aletheia, kebenaran yang sesungguhnya dari Tuhan, dan bagaimana umat Tuhan hidup di dalam kebenaran. Kalau kebenaran tidak disampaikan, bagaimana engkau tahu? Kalau engkau tidak tahu kebenaran, bagaimana engkau akan hidup di dalam kebenaran? Jadi kebenaran itu harus dipublish, harus dirilis kepada publik, harus disampaikan kepada orang-orang lain, supaya orang tahu apa itu kebenaran, apa itu yang tidak benar. Kalau engkau mau bedakan jam Rolex yang asli dengan Rolex yang palsu, engkau harus tahu dulu Rolex yang asli. Begitu contohnya. Jadi kalau tidak tahu Rolex yang asli, mana tahu engkau beli barang Rolex itu Rolexnya palsu. Begitu. Atau iPhone. Begitu. Anda beli barang yang iPhone, nggak taunya iPhone itu iPhone yang palsu. Karena Anda tidak tahu barang yang asli. Maksud saya begitu. Nah saudara, kembali lagi saya mau sampaikan. 1 Timotius 3 ayat 15. "Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Paulus katakan kepada Timotius bahwa
keluarga Allah itu, oikos itu, atau congregation itu, jemaat itu, eklesia itu, kumpulan orang itu, jemaat Allah yang hidup, merekalah yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran, stilos dan hedraima bahasa aslinya. Stilos itu tiang penopang. Kalau hedraima itu adalah fondasi. Kalau engkau bikin rumah, ada fondasinya digali dalam-dalam, ditutup di dalam tanah. Fondasinya harus kuat. Kemudian pilernya itu supported, tempat yang mensupport rumah engkau itu, tiang-tiang penopangnya itu harus kuat. Kalau tidak kuat, maka rumah itu akan roboh. Ingat perkataan Yesus, jangan bangun rumah di atas pasir. Karena apabila datang angin dan hujan, maka rumah itu akan hanyut di bawah air. Yesus bilang, bangunlah rumah di atas batu, di atas fondasi yang kuat. Nah, Paulus bicara, jemaat Allah itu, eklesia itu, kita yang sudah diselamatkan Tuhan adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Jadi kalau hidupmu tidak menunjukkan bahwa engkau mengenal sound doktrin, kalau hidupmu engkau tidak peduli kepada sound doktrin, sebagai orang percaya engkau tidak peduli mau cari Tuhan, engkau cuma mau kegiatan-kegiatan gereja. Ya. Saya lihat orang-orang itu seperti itu, senang kalau kegiatan gereja. Diposting di mana-mana foto dia melakukan kegiatan gereja. Tapi hatinya tidak mencari kebenaran Tuhan. Begitu. Kalau kebenaran disampaikan tidak rindu untuk mendengarkan. Kebenaran disampaikan tidak rindu untuk membacanya. Saya sudah lama menulis tentang sound doktrin. Saya lihat responnya sangat sedikit orang yang membaca firman Tuhan, yang sungguh-sungguh mencari. Padahal kalau engkau membaca, mencari, engkau akan mengerti. Makanya saya menyediakan khotbah-khotbah melalui video pengajaran ini. Supaya kebenaran lebih banyak lagi bisa dipublish. Makanya kalau engkau menyebut dirimu orang percaya, orang Kristen, bahkan orang melayani, tapi hatimu tidak mencenderungkan kepada sound doktrin, kepada kebenaran yang hakiki, kepada pengajaran yang sehat, ajaran yang alkitabiah, maka engkau sesungguhnya belum menjadi orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Yesus bilang apa? Kalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan melakukan segala perintahku. Sekali lagi, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku di sini Yesus, bukan mengasihi pendeta Wanda. Kamu akan menuruti segala perintahku, perintah Yesus. Bahasa aslinya bilang begini, ean agapete, metas entolas tas hemas, teresate. Kata agapete ini berasal dari kata dasar agapau. Agapau itu agape. Kata ini populer sekali, kata agape. Engkau tahu kan agape? Sudah dibikin restoran agape, sudah ditaruh di mobil angkot itu agape, sudah ditaruh di rumah kopi agape, sudah ditaruh di nama gereja agape. Tapi jangan hanya namanya, harus tahu agape itu apa. Agape itu, kasih itu adalah orang-orang yang memilih untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kalau engkau katakan aku agape kepadamu Yesus, berarti engkau memilih untuk melakukan kehendak Yesus. Engkau memilih untuk taat melakukan kehendak Yesus melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalammu, melalui kuasa Yesus. Jadi sebenarnya kalau diterjemahkan kata ini sebenarnya ada double-double ini. Kalau saya baca lagi, ean agapete me tas entolas tas hemas teresate. Ya, teresate itu
adalah menuruti. Begitu. Kelihatannya seperti double begitu. Kok Yesus sudah ngomong agape tadi, agapau, agapete tadi, kok ada lagi kata teresate dari kata tereo. Tereo itu artinya guard, watching over, keep intact, observe. Jadi ketika Yesus bilang menuruti, teresate, entolas. Entolas itu perintah, command atau order. Jadi ketika Yesus bilang teresate atau tereo, itu artinya kita itu menjadi guard, penjaga. Apa penjaga? Bodyguard? Hansip? Apa? Security? Saudara pernah lihat orang yang jadi security lalu malam-malam tidur? Ya menurut saya bukan security yang baik. Saudara pernah lihat nggak orang kalau disuruh menjaga sesuatu, penjaga, pekerjaannya menjaga. Berarti dia akan menjaga dengan segenap perhatian, dengan segenap kekuatannya. Tidak boleh didapati tertidur, tapi harus berkonsentrasi. Begitu. Nah itu namanya teresate, tereo. Jadi ada beda kan, agapau itu, agape itu kasih, mengasihi Yesus itu adalah, katakan Yesus bilang kalau engkau mengasihi aku, Yesus bilang, kata kasih di situ memilih untuk melakukan kehendak Yesus. Memilih untuk mentaati kehendak Yesus. Sementara kata menuruti tadi, tereo atau teresate, adalah menjaga, terus in touch di situ, intact, terus berhubungan dengan komen dari Yesus, entolas. Nah bagaimana mau mengerti entolasnya perintah Yesus kalau engkau tidak punya hati untuk mencari Dia, mencari sound doktrin. Nah saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan itu sebabnya cari gereja yang meninggikan kebenaran firman Tuhan. Prakteknya itu harus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan. Bukan gereja hanya kumpul-kumpul, makan-makan, bertemu satu sama lain, nyanyi-nyanyi. Tapi segala rupa dosa dan kesesatan ada di situ. Dan Anda tidak merasa terganggu. Kalau ada dosa tidak merasa terganggu bagaimana? Berarti engkau sudah mati, sudah kebal terhadap hal tersebut. Kalau engkau sudah kebal, maka engkau terbiasa dengan perilaku kompromi dan menerima itu sebagai suatu yang biasa. Ukuran gereja benar itu bukan dilihat dari banyaknya jemaatnya. Saya sudah berulang kali katakan, besarnya gedungnya, remang-remang tempat kebaktiannya. Gereja kok kayak diskotik atau bar, gelap. Panggung diberi lampu, jadi di situ ada performance. Jemaatnya datang cuma nonton, diundang artis. Idol inilah, Indonesian Idol, diundang bekas ini, nyanyi di situ, suara bagus. Engkau jadi jemaat menonton, bukan itu. Gereja itu keterlibatan semua orang di dalamnya. Makanya jangan cari yang remang-remang begitu, cuma lampu sorot begitu. Cuma bisanya haleluya, haleluya, haleluya. Tidak seperti itu. Cari gereja yang mengkhotbahkan firman yang tidak kompromi. Bukan hanya motivasi belaka yang hanya menindakbobokkan imanmu. Gereja yang cuma ngomong Yesus itu jawaban atas masalahmu. Itu aja yang dibahas, membuat jemaat merasa nyaman sesaat. Khotbah-khotbahnya itu bagaimana engkau sukses. Bagaimana engkau diberkati? 3 hal supaya diberkati Tuhan. 3 hal supaya doamu dijawab. 3 hal supaya engkau sembuh dari penyakitmu. 3 hal supaya engkau berkenan kepada Tuhan. Tidak ada gitu. Cari gereja yang berkhotbah ekspositori. Mengupas kebenaran firman Tuhan. Mengajarmu, membangun hidupmu. Jangan cari gereja yang terus bicara tentang uang, persembahan, berkat 2 kali lipat. Engkau akan jadi sapi perahan di situ untuk membiayai gaya hidup pendetanya. Cari gereja yang keras terhadap dosa dan kesesatan. Karena gereja ini pasti tidak kompromi terhadap dosa. Mereka meninggikan Tuhan dan kebenarannya lebih dari segalanya. Dan tidak pernah cari kepopuleran. Mungkin gereja ini kecil. Nah saudara, kebenaran itu harus terus dijaga. Kita publish, kita support it, dan kita defend it. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Lapros Beach,
Sydney, Australia menyampaikan untuk Anda Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings. I will sing the wondrous story of the Christ who died for me, how he left the realms of glory for the cross of Calvary. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory gathered by the crystal sea. I was lost, but Jesus found me, found the sheep that went astray, raised me up and gently led me back into the narrow way. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory gathered by the crystal sea. Faint was I, and fear possessed me. Bruised was I from many a fall. Hope was gone, and shame distressed me. But His love has pardoned all. Yes, I'll sing the wondrous story of the Christ who died for me. Sing it with the saints in glory gathered by the crystal sea. Days of darkness still may meet me, sorrow's path I oft may tread, but His presence still is with me, by His guiding hand I'm led.